Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telaqi dulu surat Al-Balad. Sudah siap? Al-Balad ya, setelah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد أقسم bukan tidak لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد dal qalqalah ya, dalam pengucapannya tidak ada hamzahnya, tidak, laqad cukup ya. Nanti kita bahas karena kita ada di pembahasan itu ya, tentang qalqalah. Termasuk di antara kesalahan yang cukup tersebar mengucapkan qalqalah diiringi atau diakhiri dengan hamzah ya, ada di kitab. لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد sambil digunakan allai ya, mulai dari situ berdengung ya. Jadi mengucapkan idgham bi gunnah pada huruf ya seperti ini. Lai itu dibutuhkan suara dengung yang jelas. Jadi tidak cukup lai. Nah, ini kebanyakan membacanya seperti itu. Lai hanya menahan suara ya-nya saja. Ini kurang sempurna. Idghamnya sudah, tapi gunnahnya belum. Nah, ini idgham bi gunnah. Demikian juga nanti pada huruf waw, tidak cukup mencucu miu. Nah, ya, di sini lai gunnah. Jadi suara
dengung itu berasal dari nun sukun yang diidghamkan pada huruf ya-nya. Jadi itu yang tersisa dari pengucapan nunnya. Lan asalnya lan yaqdira. Diidghamkan lan, posisi mulutnya pada huruf ya. Bukan pada huruf nun. Pada huruf ya. Layya. Itu kalau idgham tanpa dengung, bighairi gunnah. Tapi ini idghamnya bi gunnah kan. Jadi disertai dengan gunnah zahirah, dengung yang jelas. Lay ya. Lay ya. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ada idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah sebelumnya. Alla ini idgham bi ghairi gunnah. Lan yaqdira idgham bi gunnah. Ya, bedakan antara keduanya. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Lubada. Lagi-lagi ini dua harakat saja. Lubada. Ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Naj'a. Lagi-lagi qalqalah. Kalau tadi dal sekarang jim. Bukan naja'a. Ini condong ke fathah. Walaupun ada pendapat demikian ya, namun kita mengikuti pendapat bahwa qalqalah itu tidak condong ke harakat manapun. Jadi bukan naja'a tetapi naj'a. Ya, pengucapannya tersendiri. Ya, tidak terpengaruh dengan harakat sebelumnya atau setelahnya. Naj'a. Naj'al. Bagus. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Lahu. Nah, ini kendala kita orang Asia ini ya, secara umum ya, tidak secara khusus orang Indonesia. Ya, karena ada yang lebih parah dari kita. Mengucapkan ha atau ain atau apa saja huruf yang tidak ada unsur nun dan mimnya itu ke hidung. Ya, lahu, dah. Lahu jelas dari mulut. Ya, bukan lahu. Khususnya bagi kita karena kita ini kan vokalnya itu cenderung rendah suaranya. Kalau kita ngomong gini kan rendah gitu ya. Beda dengan orang Arab yang asli ya. Kalau yang keturunan banyak juga ya. Ya. Tapi mungkin bisa lebih medok daripada orang Jawa ini. Nah, kita tidak berbicara ya qabaliyah, apa namanya? Unsuriyah. Ya, atau sukunya, bukan. Suara itu kadang bindeng ya. Suaranya itu apa? Bindeng. Sehingga terbawa ketika mengucap beberapa huruf seperti ha, ini ha ya, ain juga masuk ke hidung. A, hu, ha. Nah, ini ihdina. Nah, ini masuk ke hidung. Ini dihindari. Ya. Lahu. Ya, kalau orang Arab itu ya, karena kita membacanya dengan logat Arab ya. Itu
lantang. Biasa suara mereka dalam percakapan sehari memang lantang gitu ya, lantang, bukan dibuat-buat, tapi memang demikian. Sedangkan kita ini kan seperti apa? Ditahan gitu ya. Kalau ngomong ini kan begini, nggak bisa lantang. Nah, makanya dari situ sebenarnya ada caranya bagaimana agar kita terhindar dari suara dengung ini. Lantangkan suaranya. Ha, dan panjangkan. Jadi panjangkan. Ha sambil dirasakan. Hi, hu sambil dirasakan. Di sini ini tidak ada getaran. Khayshum atau rongga hidung yang menjadi makhraj gunnah itu tidak bergetar. Kalau masih bergetar itu tandanya ada suara dengungnya. Ya. Coba bandingkan antara hu dengan hu, sama aja ya. Ya, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena tidak. Tapi kalau kita mencoba hu, nah ini beda ini, ada getaran hu, ya kan? Nah, ini termasuk perkara yang penting di dalam bacaan Al-Quran. Kita memurnikan huruf, ya, memurnikan huruf. Mana huruf yang tidak ada dengungnya tidak dibaca berdengung. Ya. Namun demikian kalau masih kesulitan bagaimana? Kalau kita sudah berusaha tapi sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya tetap yang penting berusaha, terus berusaha, berarti ya. Dan di dalam ibadah ini, dalam agama ini kan asasnya apa? Fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Dan Allah tidak menjadikan apa yang ada di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tapi kita usahakan agar sempurna tadi ya. Suaranya usahakan keluarnya dari mulut ya, atau seakan-akan dari bawah lidah. Itu triknya saja ya, enggak ada di kitab. Hu, begitu cara melatihnya. Dipanjangkan, hu lantang, ha, hi, hu ya. Huruf-huruf yang rawan dibaca berdengung seperti ha ini ya, ha silah. Hu, nah ini dilatih. Karena dulu waktu saya pertama talaqi dengan masyayikh dari Timur Tengah ya, itu yang pertama kali dikoreksi, pertama masalah harakat, kemudian suara dengung ini. Dan masyayikh kami alhamdulillah sabar-sabar gitu ya, menghadapi kita-kita yang suaranya bindeng-bindeng ini, sabar-sabar, terus dilatih ya. Coba lahu, nah itu bagus. Lahu. Ya, masih ada sih tapi lumayan ya, sudah mayoritas sudah bagus. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Huruf lin diucapkan dengan lin, artinya lunak, mudah saja, tanpa ada beban. Nain. Ya, ainain, bukan ainain, bukan. Ya, nain, tidak perlu begitu. Mudah, ya, karena ada sifat lin. Nanti insyaallah kita singgung ya di sifat yang tidak berlawanan. Coba ain, langsung ain. Yang penting di sini tidak dibaca dengan ain, enggak. Ini apa ini? Fathah atau apa? Bukan fathah, bukan kasrah. Ini imalah. Imalah. Fathah. Na. Ya, itunya tetap jelas fathahnya. Itu di situ. Nai. Nah, begitu satu-satu. Ainain. Ya, jadi bukan ainain, bukan ya, bukan nain, tidak perlu ada dorongan beban seperti itu ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Masih ya, nain langsung. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam
ولسانا وشفتين sama, tidak cukup mencucu. Nau gunnah. Walisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain. Sekali lagi. Wahadai. Begitu ya, bukan wahadai. Hadai enggak. Hadai ya. Wahadainahun najdain. Apa tadi? Ainain, syafatain, najdain. Ini panjangnya lebih dari 2 harakat. Ya, panjangnya lebih dari 2 harakat. Boleh dibaca dengan 2 harakat? Boleh. Karena madlin ini termasuk mad yang diistilahkan dengan mulhaqun bil arid. Ya, jadi mad yang dihukumi sama dengan mad arid. Mad arid kan boleh dibaca panjang 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Kalau kita membaca mad arid lis sukun 2 harakat, maka madlinnya juga mengikuti 2 harakat juga. Ini agar konsisten, bacaan Al-Quran kita konsisten, istiqomah ya. Jadi ada konsistensi bacaan ya. Sudah pernah saya singgung. Nah, kita membacanya tadi lebih dari 2 harakat ya. Karena sama dengan mad arid lis sukun. 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat juga boleh. Tinggal kalau kita memilih dari awal umpamanya 4 harakat, maka ini ketiga-tiganya 4 harakat semua. Dalam satu majelis, umpamanya dari awal maqta' sampai akhir maqta' itu dibaca dengan sama ya. Satu cara dengan satu cara. Baik, ini namanya madlin ya. Karena huruf ya di sini itu ya lin ya, seperti liilafi Quraisy ya, bait itu ya. Huruf lin ada 2, ya sukun dan wawu sukun yang masing-masing didahului oleh fathah ya, nanti kita singgung insyaallah. Coba ulangi dari ayat ke-8. Alam naj'al lahu 'ainain. Silakan. Alam naj'al lahu 'ainain. Ulangi, bukan nain langsung. Alam naj'al lahu 'ainain. Ya, walisan wa syafatain. Gunakan walisanan ya. فلقتحم العقبة. Hati-hati mengucapkan lamnya, bukan fala, fala tipis. فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. Bukan fakku, fakku, kaf tipis ya. Fakku raqabah. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة.
Ya, maqrabah. Ya, walaupun antum yang pakai masker, ya itu beda pengucapan maqrabah dengan tidak mencucu dan yang mencucu. Kalau mencucu maqrabah ini ada unsur wawunya. Tidak. Ya, tidak diucapkan demikian, ya. Coba maqra. Nah, ini. Ya, kalau masih maju berarti manyong gitu ya. Maqo enggak. Dari mulai qaf tidak diucapkan dengan mencucu. Maqo enggak. Ya, maqrabah enggak. Maqra. Ya, begitu ya. Huruf walaupun huruf tebal. Ya, karena memang mengucapkan huruf tebal bukan dengan dhammus syafatain. Ya, bukan dengan bibir. Kalau bibirnya manyun, ya karena memang itu efek saja ya. Istilahnya dari menebalkan huruf itu memang bibirnya, mimik bibirnya ini apa? Manyun gitu. Tapi tidak sampai mencucu ya. Maqo, enggak. Maqo. Maqo. Ra. Ya. Maqo bukanya tidak buka. Rahangnya tidak membuka karena sukun kan? Maqo. Adapun ra buka, ra. Jadi cukup dibuka rahangnya tapi tidak mencucu bibirnya. Ya, itu. Cukup dibuka rahangnya untuk menyempurnakan pengucapan fathahnya tapi tidak mencucu bibirnya. Ya. Karena kita tidak sedang mengucapkan huruf waw. Ya, atau huruf dhammah. Jadi ini di sini penting untuk diperhatikan. Coba maqrabah. Demikian sebelumnya tadi masghabah. Masghabah. Ya. Ya, bukan masghabah tetapi masghabah. Ada temponya untuk sinnya mas. Ya. Apa bedanya? Yang satu mas tidak langsung gitu ya. Masgha. Yang di sini maqra. Baik, qalqalah. Sifat yang pernah kita pelajari sebelumnya apa? Pernah disampaikan? Bukan, belum sampai sofir, belum. Apa tadi? Ya, ada hamas, ada rakhawah untuk sin, ya. Mas, jadi ini yang dinamakan dengan azminatul huruf. Tempo, ada durasi huruf. Kenapa sin itu dibaca demikian? Mas. Ada temponya karena dia memiliki sifat rakhawah ya. Di samping juga ada hamsnya ya. Mas yang tidak perlu jelas-jelas mas ya, karena namanya hams itu suara yang lirih, tidak perlu apa? Tampak dengan jelas ya. Namun dalam permulaan belajar kadang itu harus ditampakkan ya, untuk melatih saja. Tetapi pengucapannya ya sangat luas ya. Mas lembut ya, mas. Nah, ini beda dengan maqrabah. Ini sifatnya apa? Syiddah. Ya. Jadi lawannya rakhawah apa? Syiddah. Sehingga dia durasinya pendek. Ya. Di samping juga ada apa tadi? Qalqalahnya, maqo. Jadi bukan maqrabah. Bukan. Maqo. Apa namanya? Temponya pendek ya. Maqo. Ya. Apa yang membedakan antara sin dan qaf di sini? Sin sukun dan qafnya di sini. Yang satu rakhawah, yang satu syiddah. Yang rakhawah ada durasinya, masghabah. Yang satu syiddah, pendek ya, ada qalqalahnya, maqrabah, maqo. Jadi langsung ya. Coba kita ulangi dari ayat 14. Au ita'a itu ya. Ini ya, rahangnya jangan sampai terbuka. Ito enggak. Itu dan tebal, bukan it'am tidak. It'am. Gimana? It'am. Bukan it'am tetapi itu tebal ya. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Au it'amun fi yaumin dhi
fi yaumin. Ya, di sini ada ya bertemu dengan ya. Ini mithlain, tapi hukumnya bukan idgham, idhar. Kenapa? Karena huruf pertamanya al-mudgham itu huruf mad. Sama dengan alladzi yuwaswisu di surat An-Nas. Ini perlu diperhatikan pengucapannya tidak dengan idgham gini. Kadang karena semangat ya. Au it'amu fi yaumi. Nah, bukan seperti itu. Atau ketika membacanya dengan tempo cepat, au it'amu fi yaumi. Nah, bukan seperti itu. Ini harus dijelaskan. Jangan sampai hilang huruf madnya karena idgham. Walaupun dia mithlain, ya sukun bertemu dengan ya. Ya. Tapi ini dua ya yang berbeda. Ya yang pertama adalah ya mad. Ya apa? Ya mad. Yang keluarnya dari jauf, masih ingat jauf, rongga mulut dan tenggorokan ya. Itu makhrajnya huruf mad. Adapun ya yang kedua adalah ya yang bukan mad. Keluarnya dari mana? Kalau antum punya ai yang antum rasakan di mana ya itu keluarnya? Dari tengah lidah. Ya, jadi ya yang pertama itu ya mad yang keluarnya dari rongga mulut. Ya yang kedua ya bukan mad, keluarnya dari lidah, tengah lidah. Ya. Jadi tidak dibaca begini fi yaumin. Fi yaumin tidak. Ya, tetapi apa? Fi harus sabar ya. Di sini nilai kesabaran di dalam baca Al-Qur'an ya. Dari hukum bacaan ini. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Maqrabah. Ra. Waktu mengucapkan ra-nya dibuka rahangnya, fathah. Ra. Bukan ru, ra. Ya. Maqo. Rahangnya tetap di tempat maqo. Ra. Maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Au miskinan dza matrabah. Au miskinan dza matrabah. Matrabah. Bukan matrabah, bukan majrabah. Ya. Syiddah baru hams. Mat. Ya, bukan maj seperti suara C, tidak. Tidak pula macet. Mat. Ya. Ya. Jadi huruf Arab itu rata-rata mengalir kecuali hamzah. Kalau hamzah sukun karena ya itu hamzah ya. Macet ya. Tapi kadang dalam beberapa keadaan hamzah itu karena pengucapannya macet tadi ya. Kadang dihilangkan. Ya, dalam beberapa bacaan ya, dalam bacaan tertentu yu'minuna tidak dibaca yu'minuna tetapi apa? Yu'minuna. Dibadal ya menjadi huruf mad. Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam riwayat Hafs khususnya, maka ha ini apa namanya? Kalau hamzah dibaca dengan apa? Tahqiq ya. Yu'minuna ya. Nah, itu hamzah. Tapi huruf lain selalu ada apa namanya? Tidak macet gitu ya. Kalau kita kan banyak huruf yang macet. Ya, siap. Enggak. Ya kan? Tapi kalau umumnya diucapkan dengan logat Arab gimana? Siap. Siap gitu ya. Atau siap. Tidak. Ya kan? Itu kalau dengan logat Arab. Tapi kita macet tidak macet gitu ya. Dengan hamzah. Tidak. Ya. Kalau umpamanya ngikutin hurufnya kaf kan ya, ka, tidak. Ya. Kalau orang Arab tidak bisa mengucapkan tidak. Ya. Ini berat dalam pengucapan. Mesti ada efeknya, tidak. Ya. Ya. Siap. Macet ini, siap. Ya.
Jadi tak ya, tak ya. Apa? Kalau dalam bahasa kita apa? Ya, masyarakat, macet, kat gitu ya. Masyarakat. Ada mad. Ya. Ini yang mengalir adalah apa? Suara atau nafasnya? Suara atau nafasnya? Nafas. Ahsan. Mad. Nah, namun ketika mengalirkan suara tidak langsung, tertahan dulu suaranya. Mad rabah. Ya, tidak macet mad rabah, bukan pula majrabah, tetapi mad rabah. Ya, dza mad rabah. Tapi ini ya, aliran nafasnya dari ujung lidah yang menjadi makhraj ta, ujung lidah, bukan ditambah dari tenggorokan seperti ada haknya. Mad, enggak. Mad cukup di sini saja. Mad. Ya, jadi tidak ada tambahan aliran nafas dari tenggorokan. Mad, enggak. Mad. Ya, mungkin terinspirasi dari surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, fath. Kali itu memang selain taknya ada haknya. Di sini bukan mad rabah, tetapi mad rabah di sini saja di ujung lidahnya. Sekali lagi, mad rabah. Au miskinan dza matrabah. Au miskinan dza matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya. Amanu wa nuwa. Ini ada lagi-lagi huruf mad, wawu ketemu wawu, tapi tidak diidghamkan. Sebagaimana sebelumnya tadi ada fi yaumin. Amanu wa tawasaw. Ini wawunya tidak diidghamkan. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawa. Begitu. Ya, tidak ditekan wawunya. Wa tawasaw. Coba. Ada dua wa tawasaw di sini. Mungkin yang saya garis bawahi pengucapan sadnya, bukan sau. Wa tawasau, enggak. Memang selain tebal. Tidak usah mencucu. Angkat pangkal lidahnya. Suaranya membesar. Baru mencucu. Ya, bukan sau. Ya, watawasau tidak. Watawasau. Sekali lagi. Watawasau. Bagus. Ya, coba. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. Lagi-lagi tidak usah mencucu. Perhatikan pengucapan shad sukunnya, bukan else. Jadi dari mana suara tebal atau suara besar itu? Dari lidahnya diangkat, suaranya ke atas, bukan ke bawah.
ke atas, ya, isti'la, ya. Selain isti'la apa? Itbaq. Ya, sifatnya apa? Itbaq. Ya, menggema di mulut. Ya, bukan mencucu. Ya, kalau kita mau mencucu monyong sampai 5 cm, kalau lidahnya tidak diangkat, tidak dapat itu tafkhimnya. Ya. Coba ashabu ulaika ashabul maimanah والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة tebalkan ra dhammahnya ru begitu alaihim narum muqsadah ketika mengucapkan ra dhammah tebal ya dan mencucu. Kenapa? Dhammah ru gitu ya. Baik, sudah ru mencucu kan? Namun pada saat sampai pengucapan mimnya kembalikan. Bukan gini, narum. Tidak. Karena mim tidak diucapkan dengan mencucu, ya. Bukan dengan dhammus syafatain istilahnya. Bukan begini, narum. Nah, mencucunya hanya pada saat mengucapkan ra dhammahnya saja. Ru. Rum. Paham? Bisa dipahami? Demikian juga muqsadah. Ya, ini bukan takalluf. Ya, ini sekali lagi bukan berlebihan. Jangan dianggap berlebihan gitu ya. Karena memang demikian adanya. Ya, kita mengambil bacaannya demikian. Mim tidak diucapkan dengan mencucu kecuali dalam keadaan dhammah. Dalam keadaan berharakat dhammah. Sama muqsadah itu hamzahnya sukun atau dhammah? Mu. Yang dhammah apa? Yang dhammah apa? Mimnya saja. Jadi mu memang mencucu. Tetapi hamzahnya tidak diucapkan gini, mu gitu enggak. Muqsadah. Demikian juga di dalam surat Al-Fatihah mustaqim. Ya, jadi dhamm wa irja itu kata syekh saya. Dhamm wa irja. Apa? Mu ya. Narum nah, gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim alaihim narum muqsadah barakallahu fikum. Baik, kita bahas sifat huruf yang tidak berlawanan. Ini bagian yang kedua, yaitu sifat shafir. Ya, insyaallah hari ini kita akan bahas sifat shafir dan sedikit pengenalan tentang qalqalah. Apa itu shafir? Shafir itu adalah hiddatun fi sautil harf, ketajaman pada suara huruf. Jadi suara huruf yang tajam. Tansha'u an mururihi fi majran dayyiq, yang dihasilkan dari apa? Rongga yang sempit, ya. Atau tempat, jadi ketika suara itu mengalir melewati rongga yang sempit, tempat yang sempit, ya. Tempat mengalir yang sempit, maka suara itu akan terdengar tajam. Dan huruf shafir itu ada 3, shad, sin dan zai. Ada 3 ya, shad, sin dan zai. Shafiruha shadu wa zayun sinu. Demikian kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah.
Jadi huruf shafir ada berapa? 3. Sebutkan. Shad, sin, dan zai. Ya, untuk memudahkan kita mengingatnya, kita ucapkan syahidnya atau dalilnya. Safiruha sadu wa zayun sinu. Ya, safiruha sadu wa zayun sinu. Ya, bagi yang ingin mudah menghafalkannya, ya bisa dengan syahid tersebut. Ya, safiruha sadu wa zayun sinu. Safirul hurufi, huruf-huruf yang memiliki sifat safir. Safir ini kalau kita lihat dari sisi kata safir, safir itu kan suara apa? Burung. Sautu safiril bulbuli. Ya. Hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zahru ma'an, dan seterusnya, ya, al-asmu'i, ya. Nah, ketika suara itu mengalir dari rongga yang sempit, ya, dari tempat mengalir yang sempit, ya. Dan di sini kalau kita amati pengucapan sad, ya. Oh, ini enggak ada suaranya. Ya, ini di sini sempit kan? Ya, suaranya mengalir di sini, ini di antara gigi seri, sehingga suara itu tajam terdengar. Coba ashabul maimanah. Ya, tajam kan? Kenapa demikian? Suaranya tajam karena mengalir dari rongga yang sempit, ya, dari tempat mengalir yang sempit. Demikian juga sin, mustaqim, nasta'in, ya. Jadi suaranya tajam. Ya, suara yang tajam ini dinamakan dengan safir. Demikian juga zai. Hanya saja bedanya zai dengan sad dan sin. Oke, zai dan sin bedanya apa? Kalau sin disertai dengan aliran nafas. Kalau zai dengan menahan nafas. Jadi ini dua huruf yang mirip karena keluar dari makhraj yang sama. 3 huruf ini keluar dari makhraj yang sama, sama-sama dari ujung lidah. Namun memiliki perbedaan pengucapan karena sifatnya yang berbeda. Ya, shad dan sin satu tebal satu tipis. Ya. Tapi kalau dari sisi sofirnya sama semua. Ya. Coba. Az. Ini tertahan nafasnya. Jadi aliran nafasnya ditahan. Ya, sebab kalau umpamanya zai ini diucapkan dengan aliran nafas, maka dia akan menjadi sin. Ya. Jadi ini kita berbicara suara, aliran suaranya, ya. Az. Ya, ditahan. Az. Bukan as. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Za. Tahan. Ya. Jadi ada huruf-huruf yang dalam pengucapannya itu kita caranya menahan nafasnya, jangan dialirkan. Jadi nafasnya tertahan, namun apa? Suaranya mengalir, gitu kan? Gitu. Ada yang suaranya tertahan, nafasnya mengalir. Seperti tadi ta, ya, ta itu suaranya tertahan, nafasnya mengalir. Kalau zai, nafasnya tertahan, suaranya yang mengalir. Jadi bingung, ya? Jangan bingung. Baik. Qalqalah. Ini sifat yang kita ambil. Yang kedua yang kita ambil yaitu sifat qalqalah. Qalqalah ini tidak asing bagi kita. Ya. Qalqalah itu artinya apa? Al-harakah al-ittirabiyah. Ya. Getaran atau apa? Bergetar, ya. Gerakan yang apa? Bergetar. Kalau ini secara etimologi, ya, secara bahasa Arab, ya. Orang Arab mengatakan taqalqalatil qidru 'alan nar. Gentong atau ini apa namanya, kendi. Kendi ini apa? Kalau di atas apa, diletakkan di atas tungku yang di dalam api yang membara, gitu, ya. Ketika kita masak air itu sampai blekutuk apa namanya, mendidih, ya. Saking panasnya apa? Sampai bergetar itu. Ya. Nah, kata-kata qalqalah itu biasa diungkapkan oleh orang Arab untuk mengungkapkan apa? Kendi yang yang bergetar tadi karena saking panasnya. Aku. La uqsimu. Ya. Seperti tadi yang kita di awal
Itu qalqalah. Nah, secara terminologi atau istilah qalqalah ini, ya, kalau kita langsung saja mengatakan qalqalah itu apa? Memantul, begitu ya. Pantulan. Qalqalah itu apa? Pantulan. Namun sebenarnya sejatinya seperti apa qalqalah itu? Baik, ini secara ilmiah istilah qalqalah itu adalah ikhrajul harfil muqalqal, mengucapkan huruf yang berqalqalah itu halata sukunihi, dalam keadaan sukun. Karena memang qalqalah itu akan tampak, akan muncul dalam keadaan sukun. Wa bayyinam muqalqalan in sakana. Kata Imam Al-Jazari, wa bayyinam muqalqalan in sakana. Jadi qalqalah itu ditampakkan pada saat huruf itu dalam keadaan sukun. Kalau umpamanya huruf itu berharakat, maka tidak tampak qa, ya, qi. Jadi tidak perlu mustaqi. Tidak perlu ditampakkan qalqalahnya, qi biasa, qi, ya. Walaupun mungkin ada sedikit, ya, qalqalahnya, tapi tidak perlu ditampakkan ihdinas siratal mustaqim, qi, enggak. Qi biasa. Karena apa? Qalqalah itu akan tampak pada saat kita mengucapkan hurufnya dalam keadaan sukun. Jadi qalqalah itu adalah mengucapkan hurufnya dalam keadaan sukun. Ini yang pertama. Namun cara mengucapkan huruf sukunnya bukan dengan mengatupkan. Jadi dulu tahun lalu ya. Tahun lalu sudah ya, tahun lalu ya, sebelum pandemi. Awal-awal kita mengenalkan tentang huruf, ya. Itu huruf sukun itu diucapkan dengan menempelkan antara kedua organ pengucapan. Namanya ba, ab, sukun kan? Ab. A. Ya kan? Membenturkan antara dua organ pengucapan. Sedangkan huruf yang berharakat itu caranya dengan membuka. Kalau tadi ab, membenturkan antara dua bir, ab, ab. Tapi juga harakatkan ba, bi, bu. Dua organ pengucapan ini apa? Membuka. Jadi kalau huruf itu sukun tempelkan. Itu namanya tasadum, dibenturkan. Itu kalau huruf itu sukun. Kalau huruf itu berharakat, maka caranya dengan membuka, atau istilahnya taba'ud. Ini taba'ud. Coba kalau kita perhatikan huruf qalqalah yang kita ucapkan ini kan dalam keadaan sukun. Namun cara yang dipakai tidak sebagaimana huruf sukun lainnya. Kalau huruf sukun lainnya selain huruf qalqalah, maka dengan menempel am. Ya, tadi mohon maaf salah contoh ya. Kalau ba itu kan huruf qalqalah ya. Am, merapat kan, menempel am. Kalau umpamanya berharakat terbuka, menjauhkan atau membuka, ya, merenggangkan antara dua organ pengucapan, ma, mi, mu, ya kan? Itu kalau berharakat. Kalau sukun nempel, dibenturkan, am. Ya. Nah, cara pengucapan huruf sukun di dalam pengucapan qalqalah itu yang dipakai adalah cara taba'ud baina tarafai udwin nutqi, dengan memisahkan atau merenggangkan antara dua organ pengucapan. Namun demikian, ini kan berarti cara untuk huruf yang berharakat, ya kan? Namun demikian, bedanya apa? Qalqalah ini dengan huruf yang berharakat. Kan qalqalah itu diucapkan dalam keadaan sukun. Namun caranya adalah yang dipakai dalam huruf yang berharakat. Bedanya kalau huruf selain qalqalah itu disertai dengan pengaruh, ada harakatnya, ada pengaruh harakatnya. Ada pengaruh harakatnya. Namanya nah, terdengar ha gitu ya. Mi, i, mu, u, ada itu namanya syaibatu harakah. Jadi disertai dengan, ya, syaibatu. Kalau qalqalah tidak, ya. Jadi tidak ada pengaruh harakat yang tiga itu. Duna an yusahibahu syaibatu harakatin minal harakatis thalath. Baik. Ini teori ilmiahnya demikian. Kaidah qalqalah itu caranya demikian. Mudahnya begini jamaah. Kalau kita mengucapkan qalqalah itu kan hurufnya dalam keadaan sukun, namun ada yang masih membuka. Apanya yang membuka? Makhrajnya. Jadi makhrajnya saja yang dibuka,
Namun apa ini? Rahang fakkain ya. Rahang kita ini tetap di tempat. Maksudnya saya tadi sempat nyinggung ya. Rahangnya tetap di tempat. Maqo, bukan maqo. Nah, makhrajnya membuka, maqo. Ya. Rahangnya tidak ikut membuka. Jadi kuncinya ada di rahang. Kuncinya ada di rahang kita. Kalau kita mengucapkan huruf qalqalah, makhrajnya saja yang dibuka. Contohnya kalau tadi kan qaf ya, aku. Baik, di dalam ya, mungkin kita membayangkannya ada sudah enggak kelihatan di dalam lagi. Coba ba yang paling di luar. Yang membuka apa? Bibirnya saja. Bukan abatar. Ya, inna syani'aka huwal abatar. Rahangnya tetap di tempat. Ya, huruf qalqalah ada 5 yang disingkat menjadi qutubu jadin. Ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Coba ikuti. Aku. Ya, dah. Aku, aju. Ya, ada. Ya. Aku. Nah, kalau ta itu tebal. Jadi dua huruf pertama qaf dan ta itu tetap diucapkan dengan tebal. Ya, bukan atau ya. Makanya tadi it'am tetap tebal. Adapun ba, jim dan dal itu diucapkan dengan tipis. Ada. Ya. Baik, demikian ya pembahasan tentang qalqalah ini. Insyaallah pekan depan masih qalqalah ya. Perbandingan atau perbedaan antara huruf sukun, huruf berqalqalah dan huruf yang berharakat. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.